Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Moksoleh, petani andalan dari Ponorogo. Salam sobat tani, salam bolo-bolo tani seluruh Indonesia. Semoga semakin sukses dan semakin bahagia bersama keluarga. Kali ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang pertanian bolo-bolo. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat buat teman-teman petani pemula atau petani yang sudah lama yang belum mengetahui persemaian seperti ini. Persemaian menggunakan tray atau persemaian dapok, persemaian modern menggunakan tray, dan cara membuatnya adalah sebagai berikut bolo-bolo. Dan bahan alat yang dibutuhkan, tanahnya tanah wadek atau tanah sungai di sekitaran sungai, tanah merah. Perlu alat yang namanya drum untuk tempat air. Ada juga memerlukan drum untuk tempat tanahnya. Ada juga bisa menggunakan mesin bor tangan seperti ini yang kita modifikasi sebagai pengaduk tanah dan air. Kalau belum punya bor seperti ini listrik ya, kalau belum punya bor listrik seperti ini, bisa diaduk-aduk manual menggunakan tangan ya, diremas-remas biar tanah dan air tercampur rata dan menjadi cair ya tanahnya, sehingga akan memudahkan kita dalam memasukkan tanah ini atau media tanah ini ke dalam tray. Ini ibunya sedang membuat media dari lumpur dan air yang di blender menggunakan mesin bor. Setelah jadi mencair ya, ini dimasukkan ke dalam tray semai. Tray semai ini ukurannya 30-60, standar pabrik, bisa digunakan untuk mesin tanam, bisa ditanam manual benihnya ya. Kalau mau ditanam manual bisa, kalau menggunakan mesin tidak perlu memotong-motong karena ini sudah ukuran pabrik, disesuaikan dengan mesin tanam transplanter. Jadi teman-teman petani seluruh Indonesia, cara persemaian ini adalah membantu kita ya. Persemaian ini bisa mengurangi biaya-biaya ya, bisa mengurangi biaya produksi dan menghemat waktu, menghemat pupuk, menghemat pestisida. Bahkan saya tidak pernah menggunakan pestisida karena ini dibuat di pekarangan rumah, jauh dari persawahan, sehingga aman dari hama dan penyakit. Kalau membuatnya di persawahan seperti cara lama, itu mudah tertular oleh hama dan penyakit bawaan tanaman yang lama karena membuatnya bersebelahan atau dekat dengan persawahan. Ini kita menggunakan tray semai standar pabrik, dan setiap satu tray ini akan kita isi media tanah. Kalau orang Jawa bilang ini tanah wadek ya, tanah yang kita ambil di sekitaran sungai Bengawan, tanah merah. Setiap satu tray ukuran 30-60
1 gayung setengah medianya, tanahnya ya. Ini 1 gayung, ini setengah gayung. Dibuat cair agar apa? Agar mudah diratakan. Mudah diratakan. Kalau kering agak sulit. Dulu awalnya kita membuat sistem kering ya. Tanahnya tidak kita cairkan. Itu saya hitung lebih lama. Sehingga saya berinovasi membuat yang cair seperti ini. Dan ini lebih cepat. Kita ada 4 tim. Setiap penebaran ada 4 tim. Ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi selain ini bisa menghasilkan, juga bisa memberikan pekerjaan kepada tetangga di sekitar. Kalau pembuatan persemaian di sawah ya, ibu-ibu nggak bisa nyangkul. Kalau seperti ini ibu-ibu aja bisa, jadi sangat mudah sekali ya artinya. 2 yang membuat apa ya, media dan pengisian. Kemudian 1 yang memindahkan, yang setelah diisi dipindahkan ke tempat penebaran, dan yang 1 menebarkan benihnya. Bagi teman-teman pemula yang belum punya tray ini tidak harus ya. Tray ini bisa digantikan dengan plastik, bisa digantikan dengan terpal. Tapi saya menggunakan tray ini karena menurut saya tidak usah dipotong, karena ini sudah ukurannya pas, disesuaikan dengan transplanter. Jadi justru lebih cepat menggunakan tray. Kalau dipotong-potong itu kadang tidak tepat ya, panjang lebarnya itu tidak sesuai yang diinginkan oleh transplanter. Dan benih ini bisa ditanam manual. Jadi bagi teman-teman yang tidak mempunyai mesin tanam, nggak apa-apa membuat persemaian seperti ini, ditanam manual pun bisa. Dan mudah dan lebih baik daripada yang di persawahan tadi. Karena di persawahan biasanya mudah tertular hama penyakit bawaan tanaman padi sebelumnya. Kalau di pekarangan rumah jauh dari persawahan, sehingga lebih aman daripada hama dan penyakit. Dan bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Seperti ini contohnya. Ini yang sudah diisi, dipindahkan ke tempat penebaran. Sambil duduk, sambil ngerumpi, ini ibu-ibu ini bisa sambil duduk-duduk bersama ibu-ibu yang lain. Nah, santai. Kalau di persawahan ibu-ibu ini tidak bisa membuat persemaian ini. Tidak kakinya tidak masuk lumpur, kering. Jadi persemaian ini sangat-sangat mudah bolo-bolo ya. Tidak becek seperti di sawah, becek kakinya berlumpur. Ini ibu-ibu aja bisa seperti yang di video ini contohnya ya. Jadi persemaian ini sangat-sangat membantu kita dalam bercocok tanam. Bisa meringankan biaya-biaya
tidak perlu daud, tidak perlu diikat, tidak perlu dipupuk. Jadi bisa mengurangi biaya produksi sehingga menambah hasil atau keuntungan dari usaha kita di budidaya tanaman padi. Hasil secara otomatis meningkat. Ini penebarannya bolo-bolo ya. Kita sudah menggunakan alat yang namanya seeder. Kita menggunakan alat seeder untuk penebaran, untuk mempercepat pekerjaan kita. Ini yang di dalam karung ini benih padi yang telah kita rendam 1 hari 1 malam, kemudian diperam 1 hari 1 malam, sehingga sudah tumbuh tunasnya dan sudah dipastikan nanti bisa tumbuh ya. Jadi kalau membuat persemaian itu pastikan bibit yang benih yang akan kita tebar itu sudah keluar tunas. Jadi tidak ketika ditebar atau disemai sudah pasti akan tumbuh. Kalau kita rendam 1 hari 1 malam, kemudian kita peram 1 hari 1 malam dan tidak keluar tunas, itu jangan sekali-kali disebar atau ditebar. Tetap nanti dia tidak akan tumbuh. Nah, ini penebaran menggunakan seeder sangat mudah dan cepat. 4 orang 8 jam mampu menyebar ini 1 kuintal benih. Jadi semakin cepat dengan menggunakan alat seeder ini. Yang di kanan kiri tray itu kita beri rel besi hulu sebagai penampak rodanya. Nah, ini ibu yang satunya mendekatkan tray yang telah diisi dengan tanah lumpur tadi. Kemudian kalau kita menebar menggunakan seeder, ada yang kurang rapat bisa ditambahkan menggunakan tangan. Setelah ditebari benih padi, kemudian akan kita tutup menggunakan arang sekam, dan penebarannya pun menggunakan seeder. Jadi seeder kita sudah ada 2 untuk mempercepat penebaran benihnya, benih padinya. Kalau belum punya seeder, dulu sebelumnya kita tebar menggunakan tangan manual. Setiap 1 tray semai ukuran 30-60 membutuhkan 1 gelas benih padi yang telah kita rendam dan yang telah kita peram tadi. Jadi semua butuh proses bolo-bolo ya. Kalau belum punya alat, oh saya nggak punya alat, saya nggak bisa. Jangan seperti itu. Semua butuh proses. Awalnya saya pun semua serba pas-pasan ya, dengan alat seadanya. Ini ditutup dengan arang sekam. Kelebihannya ditutup dengan arang sekam yaitu arang sekam itu kan ringan, jadi mudah ditembus oleh bibit padi yang akan tumbuh. Kemudian masih mengandung pupuk organik
P dan K, dan juga masih mengandung silika sehingga mampu memberikan pupuk tambahan untuk benih padi yang kita semai. Kemudian juga bisa melindungi daunnya dari serangan jamur. Jadi lebih aman dari apabila kita menggunakan penutupnya tanah. Setelah ditebari benih kemudian ditutup, nah ini kita angkat, kita pindahkan ke sebelahnya ya. Contoh itu yang sudah ditutup terpal biru itu diperam lagi 1 hari 1 malam, atau bisa juga 2 hari 2 malam, tidak apa-apa. Tujuannya untuk mempercepat tumbuhnya benih padi. Jadi di tempat kami benih padi yang telah kita sebar itu rata-rata per hari 1 cm penambahannya. Jadi 10 hari sudah bisa pindah tanam karena tingginya sudah ada 10 sentinan. Jadi sudah mulai bisa dipindah tanam di usia 10 hari. Ini dipindahkan. Disusun-susun lagi, diperam 1 hari 1 malam. Kemudian dibariskan setelah diperam 1 hari 1 malam. Oke, sobat tani seluruh Indonesia, selamat belajar, selamat mencoba. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, Mosoleh Petani Andalan dari Ponorogo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.